Ya, selamat untuk tim nasional kita, tim nasional Indonesia yang akhirnya berhasil mengalahkan, bukan hanya mengalahkan, tapi mengganyang, membantai Malaysia dengan skor 4-1. Dan seperti yang kita tahu juga, ini membuat kita akhirnya berhasil bukan hanya lolos ke fase semifinal, tapi juga keluar sebagai juara grup. Dan untuk sementara waktu berhasil menghindari Thailand, walaupun tentunya kalau kita nanti terus ke final juga akan ketemu antara Vietnam dan Thailand, ya, dua tim yang dianggap tim terkuat saat ini. Kita akan ketemu Singapura, nanti akan bermain tanggal 22 Desember, ya, jadi kira-kira berapa? 2-3 hari dari sekarang, ya. Di semifinal pertama melawan tuan rumah Singapura, dan kemudian selang 3 hari, persis hari Natal tanggal 25 Desember akan main di leg kedua, ya. Jadi selamat sekali lagi, dan tentunya perjalanan masih panjang, tapi ya, jadi ini masih belum selesai. Apresiasi harus kita berikan kepada pasukan Sintayong dan juga tentunya seluruh skuad yang bermain. Tapi sekali lagi, perjuangan masih jauh dari selesai. Masih ada 1, 2, bahkan mungkin 3 pertandingan lagi yang harus kita jalani dengan baik kalau ingin juara, ya. Nah, itu oke, sebelum gua bedah daging dari pertandingan tadi, kenapa gue bikin thumbnailnya ada unsur Mike Tyson-nya, nanti lo akan tahu punchline-nya setelah sekitar mungkin 7-8 menit. Gue bahas ya, kenapa ya. Oke, pertama, dari line up yang ditampilkan, sekali lagi gue harus memberikan acukan jempol buat Sintayong, ya. Jadi gini, ciri khas Sintayong adalah ketika dia tahu lawannya ini bisa dikalahkan atau lebih mudah, dia akan memakai 4 back. Ini ciri khasnya. Jadi lawan Kamboja, lawan Laos, Sintayong pakai 4 back, ya, dengan formasi di kanan seperti biasa tidak tergantikan, yaitu Asnawi Mangkualam, kemudian di kiri Pratama Arhan, dan juga satu center back yang tidak tergantikan adalah Aveandra Dewangga, ya. Jadi ini selalu bermain tiga pemain ini dari awal sampai dengan match day terakhir, ya, melawan Malaysia. Nah, cuman yang berubah adalah apakah memakai 3 back atau 4 back. Jadi lawan Laos, lawan Kamboja pakai 4 back. Lawan Vietnam, yang gua rasa di mata Sintayong ini lawan yang berat dan kita semua sepakat, Sintayong memakai 3 back sejajar dengan 2 full back. Ya, jadi lawan Vietnam itu dia tambahkan seorang Fahrudin Arianto dan juga Rizky Ridho menemani Dewangga, kemudian fullback kanan dan kiri Asnawi dan juga Pratama Arhan. Kemudian ketika berhadapan dengan Malaysia, begitu gua lihat line up-nya Fahrudin Arianto dan Dewangga lagi duet. Kemudian kanan Mangkualam dan kiri Haran, gue tahu Sintayong confidence, bukan over ya, tapi confidence mereka atau kita akan mengalahkan Malaysia, ya. Jadi melawan Malaysia kita pakai Asnawi kanan, Pratama Haran, dan kemudian Dewangga dan Arianto. Nah, kita tampil sangat baik menurut gua, dan lagi-lagi ini menunjukkan bagaimana Sintayong selalu bisa beradaptasi dengan lawan yang dihadapi, ya. Ingat ketika melawan Vietnam, banyak sebenarnya bukan banyak tapi publik terbelah dua, ya. Ada yang mengatakan ini strategi yang bagus, ada yang mengatakan ini kok bertahan mainnya. Tapi ingat ya, pelatih yang hebat, pelatih yang bagus adalah bukan pelatih yang asal-asalan menerapkan pola dan strategi kepada pasukannya. Ya, tapi pelatih yang bagus adalah pelatih yang bisa meracik timnya sesuai dengan kapasitas dan ability yang mereka punya. Gitu. Jadi bukan dia memaksakan ujuk-ujuk, wah, main nyerang gitu. Wah, ini lawan Vietnam, kita harus berani. Bukan begitu. Ya, taktik dan strategi adalah seperti kata Sun Tzu, yaitu ketika kita tahu kemampuan kita dan kita juga kemampuan dan kelemahan kita, dan kita juga tahu kelemahan dan kekuatan lawan kita, ya. Itu pesan dari Sun Tzu, dan itu nampaknya dipegang betul oleh Sintayong, dan ternyata betul melawan Vietnam kita bisa main 0-0, bermain bertahan dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita main menyerang memang seperti bunuh diri. Dan lihat Kamboja di pertandingan terakhir juga lawan Vietnam juga bermain terbuka dan hasilnya mereka dilibas 4-0. Nah, balik lagi lawan Malaysia. Ya, kemudian memang kita sempat tertinggal 1-0, namun mental anak-anak Irfan Jaya dan kawan-kawan ini sangat luar biasa. Kita berbalik unggul melalui gol-gol yang diciptakan oleh Irfan Jaya, hasil cutback dari atau crossing dari Witan Sulaiman. Ini juga luar biasa proses golnya. Kita lihat bagaimana tempaan dari Eropa ini memang sedikit banyak membuat Witan bermain sangat tenang dan tidak egois, ya. Ketika dia ada peluang di kanan, berhasil melewati garis pertahanan lawan, dia tidak terburu-buru, dia lihat ada
dengan ekor mata saya yakin ada Irfan Jaya masuk dan langsung di crossing dan gol. Ya ini jadi sebuah kolektivitas yang harus kita berikan apresiasi. Kemudian yang kedua, nah ini sebenarnya kita semakin melihat ya bagaimana peran dari bukan hanya Irfan Jaya, tapi Pratama Arhan yang berani melakukan overlapping dan melakukan shooting. Memang sedikit mental, tapi kemudian deflectednya itu disambal oleh Irfan Jaya, dan ini yang sangat penting karena gol menjelang akhir pertandingan babak pertama ini selalu maknanya ganda. Bukan hanya memberikan tambahan gol, tapi juga menaikkan mental yang mencetak gol. Apalagi kita setelah tertinggal. Nah, kemudian masuk babak kedua. Nah, ini ada strategi pergantian pemain yang luar biasa yang dilakukan oleh Sintayong. Ini yang gue katakan, ini pelatih yang cepat beradaptasi dan berimprovisasi. Ya, dia lihat ini Malaysia juga walaupun kita bisa ungguli 2-1, tapi harus hati-hati. Ya, karena dia tidak mau gegabah, yang penting lolos dulu. Dia tarik si Rumah Kiek, ya, kemudian diganti dengan Elkan Bagot. Ini langsung tampil pakai 3 back sejajar. Ini balik nih, langsung bertahan. Ya, pakai 3 back sejajar, Fakhriudin Daryanto, Dewangga dan Elkan Bagot, ya. Lebih mengandalkan serangan balik, dan hasilnya kita lihat ya bagaimana kemudian kita bisa unggul melalui gol spektakuler dari Pratama Arhan. Artinya ini juga dampak dari pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong. Dengan meninggalkan 3 back sejajar, maka full back kanan dan kiri ini bisa agak lebih agresif sedikit, ya, karena udah ada 3 back yang menunggu di sana. Sehingga kita lihat Pratama Arhan bisa naik ke atas ke depan dan menyambut sebuah peluang atau sebuah umpan yang half chances lah kalau gue bilang ya, dan dijadikan full chances dan gol dengan gol spektakuler dari Pratama Arhan dan assist dari Irfan Jaya. Ini luar biasa ya. Jadi permainan kolektivitas ini dipadukan dengan permainan cepat, anak skill individu Indonesia ini membuat Malaysia benar-benar tidak berkutik. Nah, gol terakhir ini merupakan bonus menurut gue, lebih kepada keunggulan individu, tapi juga jangan lupa ya, sepak bola itu juga peran dari seluruh lini. Jangan lupakan juga orang yang berperan di balik bisa kembalinya bermain Elkan Bagot, ya. Dia datang, dia memberikan kekuatan pertahanan di babak yang kedua, dan kemudian ada 1 gol tandukan dari dia di menit ke-82, hasil crossing dari Evan Dimas, ya. Lagi-lagi ini pemain yang sangat luar biasa, usianya masih muda, 19 tahun, dan tandukannya juga menunjuk, kita lihat ya, kiper Malaysia Khairul Fahmi Cemat mencoba untuk menghalau dengan tangan, bahkan kalah sundulan karena memang tinggi Elkan Bagot ini hampir 2 meter ya, 194, dan tandukannya menghujam gawang Malaysia sekaligus ya mengakhiri pertandingan lebih cepat ya, karena 4-1 tentunya sulit untuk dibalas. Dan selamat buat Elkan Bagot juga karena ini adalah gol debut dia bersama seragam merah putih. Oke, dan tentunya ini juga membawa Indonesia sekali lagi ke semifinal. Dan untuk Irfan Jaya untuk sementara menjadi top skor kedua dengan 3 gol ya. Tentunya di belakang top skor Safawi Rashid dari Malaysia, yang tentunya sudah tidak mungkin lagi bisa menambah perbendaharaan golnya karena timnya sudah gugur. Kemudian Bienvenido Maranon dari Filipina juga tidak bisa menambah perbendaharaan golnya karena Filipina sudah gugur. Dan ada Terasil Dangdan dengan 4 gol, yang tentunya timnya masih melaju dan akan bertemu Vietnam di semifinal nanti. Nah, ini menarik ya. Jadi sekali lagi perjuangan belum selesai, dan oh iya, gue mau kasih tahu lu juga, ini juga prestasi yang menurut gue sangat luar biasa ya. Pada akhirnya memang hasil di atas lapangan harus kita berikan apresiasi kepada Sintayong juga, yang sudah mempersiapkan tim ini dengan baik. Dan ini diakui juga oleh pelatih Malaysia ya, yang kita tahu juga sempat mengatakan bahwa tim kita bukan tim unggulan, tapi kita lihat ya akhirnya dia mengakui dan dia mengatakan Malaysia memang tidak sebaik Indonesia dalam persiapan timnas menuju AFF ini. Dan Indonesia kita tahu berapa kali melakukan TC, melakukan partai pemanasan ke luar negeri, dan juga kita tahu kemarin di ajang AFC U23 U22 ya, itu juga memberikan competitiveness level bagi para pemainnya, dan gue yakin itu juga bagian dari strategi Sintayong supaya pemain ini fit ya. Dan hasilnya kita lihat di seluruh turnamen AFF Suzuki Cup 2020 ini, Indonesia keluar sebagai tim yang paling subur ya dengan 13 gol ya, mengalahkan Filipina 12 gol, Thailand hanya 10 gol, dan bahkan juga Vietnam hanya 9 gol. Tapi, nah ini dia kenapa gue bikin kata Mike Tyson, supaya lu juga paham. Dari 13 gol tersebut,
10 gol tercipta kurang dari 1 jam ya. Kita bisa runut ya, ketika melawan Kamboja kita mencetak 4 gol hanya sampai menit 54 ya. Kemudian menghadapi Laos kita mencetak 3 gol di 56 menit pertama, juga kurang dari 1 jam. Memang setelah itu ada gol setelahnya 2 kali di menit 77 dan 84. Kemudian melawan Vietnam kita 0-0, dan melawan Malaysia sendiri ya kita tahu 4 gol yang tercipta, 3 gol tercipta sampai dengan menit ke-50. Baru ada gol dari Elkan Bagot yang sebenarnya lahir dari bola mati di menit ke-82. Jadi intinya dari seluruh gol yang tercipta itu 75% tercipta kurang dari 1 jam. Bahkan 76%. Jadi 3/4-nya. Jadi setiap 4 gol yang tercipta, 3 tuh dari di 1 jam pertama, 1 baru lewat 1 jam. Nah, ini ibaratnya Mike Tyson. Kalau lo ingat dulu Mike Tyson itu tinju, dia itu punya kemampuan individu yang sangat ganas, dan ini kita miliki juga. Dia punya kecepatan, kita juga punya kecepatan, tapi endurance-nya hanya kuat sampai 3-4 ronde. Ya, kalau sudah lewat 3-4 ronde, biasanya ini akan sulit bertahan. Nah, ini satu catatan, masukan mungkin buat pasukan kita, Sintayong, untuk menghadapi Singapura nanti. Kita harus bisa mencetak gol cepat, ya, karena 1 jam awal, 60 menit awal ini adalah golden time bagi tim nasional kita yang mempunyai karakteristik seperti itu. Kalau kita bisa mencetak 1 gol, bahkan 2 gol, maka jalan mulus bisa ke final. Tapi kalau sampai 1 jam pertama kita gagal mencetak gol, maka ini alarm buat kita. Meskipun tentunya ada 2 leg yang tentunya bisa akan kita manfaatkan kalau katakanlah di leg pertama kita gagal mencetak gol atau mungkin seri atau bahkan kalah, which is kita tidak mau itu terjadi. Tapi siapa tahu. Nah, jadi sekali lagi manfaatkanlah 60 menit pertama, kita harus mencetak gol untuk bisa menjaga atau memanfaatkan momentum kita yang memang lebih panas di 1 jam pertama. Oke, itu ulasan dari gua. Tapi yang jelas tim nasional kita bermain sangat kompak, sangat luar biasa. Dan sekali lagi kita belum juara, kita boleh mengapresiasi tapi jangan berlebihan, karena masih ada 3 tapak anak tangga yang harus kita lalui untuk mengakhiri 30 tahun dahaga atau puasa gelar. Ya, seperti biasa gue menutup dengan minum kopi dulu. Dan sampai di sini aja perjumpaan kita. Terima kasih sudah nonton. Stay healthy, keep happy, dan sampai jumpa di video gue yang lainnya. Ciao.